Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Pustarani, NPM 19140017, Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Nasional Hindu-Buddha tentang Kerajaan Singosari, yaitu materi saya sumber-sumber Kerajaan Singosari. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu ada awal berdirinya kerajaan, dan yang kedua, yang B, raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari, dan yang C, peninggalan Kerajaan Singosari. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu awal berdirinya kerajaan. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan di Jawa yang letak kerajaannya ada di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Singosari adalah Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Berdirinya Kerajaan Singosari ini berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang aku atau bupati. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai tahun 1292 Masehi, yang bergelar Maharajadiraja Kertanegara Wikrama Darmotunggadewa. Ken Arok sebagai raja pertama Kerajaan Singosari bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, dan dinastinya bernama Dinasti Girindrawangsa atau Dinasti Keturunan Siwa. Didirikannya dinasti ini bertujuan untuk menghilangkan jejak tentang siapa Ken Arok tersebut dan mengapa ia berhasil mendirikan kerajaan Ken Arok, Kerajaan Singosari. Di samping itu juga agar keturunan-keturunan Ken Arok bila suatu saat menjadi raja besar tidak ternodai oleh tindakan perilaku kejahatan yang pernah dilakukan Ken Arok. Ken Arok memerintah selama 5 tahun, sejak tahun 1222 sampai tahun 1227 Masehi. Masa pemerintahan Ken Arok dibunuh secara tragis saat ia dibunuh oleh kaki tangan Anuspati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Keruntuhan Kerajaan Singosari ini berawal dari sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa dan akhirnya mengalami keropos bagian dalamnya. Dan sumber-sumber Kerajaan Singosari itu ada 2. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama, dan yang kedua, Kitab Pararaton. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama adalah ketika didirikannya Kerajaan Singosari atau Tumapel pada tahun 1222 beribu kota Kutaraja. Dan di dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa arwah pendiri Kerajaan Singosari yang bernama Ken Arok dipuja sebagai Dewa Siwa. Dan di dalam Kitab Negara Kertagama terdapat pemerintahan bersama Raja Wisnuwardana dan Narasinggamurti. Dan juga di dalam Kitab Negara Kertagama terdapat kekuasaan Singosari yang di luar Jawa meliputi Bali, Bakulara, Melayu, Pahang, dan Gurun. Dan kitab yang kedua ada Kitab Pararaton. Kitab Pararaton adalah pendiri Kerajaan Singosari atau Tumapel berawal dari bawahan Kerajaan Kediri yang kemudian melepaskan diri. Tokoh utamanya adalah Ken Arok. Dalam Kitab Pararaton dijelaskan bahwa sebelum melawan Kerajaan Kediri, Ken Arok mengganti julukannya sebagai Bakti Siwa yang melekat pada dirinya. Dan di dalam Kitab Pararaton terdapat misi balas dendam. Dan poin yang B, di sini saya akan menjelaskan raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari. Yang pertama itu ada Ken Arok.
pada tahun 1222 sampai tahun 1227 Masehi. Pendiri Kerajaan Singosari sekaligus raja pertama Kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Munculnya Ken Arok ditandai dengan suatu dinasti, yaitu dinasti Girindrawangsa dan dinasti Raja Wangsa. Masa pemerintahan Ken Arok hanya 5 tahun, pada tahun 1122 sampai tahun 1227 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh anak tiri Ken Arok yang bernama Anuspati. Dengan demikianlah Ken Arok meninggal dunia dan dimakamkan di kegenengan dalam Siwa Buddha. Dan raja yang kedua ada Raja Anuspati. Pada tahun 1227 sampai tahun 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tata kerajaan Singosari jatuh ke tangan Anuspati. Namun Anuspati tidak banyak melakukan pembaharuan karena ia larut dengan kesenangannya menyambung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya sampai ke Tojoyo, anak dari Ken Umang dan Ken Arok. Sehingga pada saat Tojoyo mengetahui bahwa Anuspati gemar menyambung ayam, Tojoyo mengundang Anuspati ke Gedong Jiwa atau tempat kediaman Tojoyo untuk mengadakan pesta sambung ayam. Pada saat Anuspati asik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Tojoyo membawa keris buatan Empu Gandring dan langsung menusuk Anuspati. Dengan demikianlah meninggallah Anuspati dan didharmakan di Candi Kidal. Dan raja yang ketiga ada Raja Ranggawuni. Pada tahun 1248 dan raja yang ketiga ada Raja Tojoyo pada tahun 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Ken Arok, dengan meninggalnya Anuspati, maka tata kerajaan Singosari jatuh ke tangan Tojoyo. Namun Tojoyo tidak lama memerintah sebab anak Anuspati yang bernama Ranggawuni dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya membalas dendam kematian ayahnya. Sehingga Ranggawuni berhasil menggulingkan Tojoyo dan Ranggawuni menduduki singgasana. Dan raja yang keempat ada Raja Ranggawuni. Pada tahun 1248 sampai tahun 1298 Masehi. Dengan meninggalnya Tojoyo, maka tata kerajaan Singosari jatuh ke tangan Ranggawuni. Ranggawuni naik tata pada tahun 1248 Masehi yang bergelar Sri Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongateleng, yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angabaya dan bergelar Narasinggamurti. Pada masa pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat Singosari. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana atau Ranggawuni mengangkat anaknya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda dengan maksud untuk menjadikannya raja besar kerajaan Singosari. Pada tahun 1268 Masehi, Wisnuwardana atau Ranggawuni meninggal dunia dan didharmakan di Candi Jago sebagai Buddha dan Candi Waleri sebagai Siwa. Dan raja yang terakhir ada Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai tahun 1292. Raja Kertanegara merupakan raja terakhir kerajaan Singosari yang mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tata pada tahun 1268 yang bergelar Sri Kertanegara Sri Darmotunggadewa, Sri Maharaja Sri Kertanegara. Ia dibantu
oleh Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihindo, Mahamentri Ihalu, dan Mahamentri Isikan. Dalam menyatukan seluruh Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang lama dengan pejabat-pejabat yang baru. Seperti Patih Raganata menjadi Patih Aragani. Keputusan mengirimkan angkatannya ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang bertanggal 1275 Masehi untuk menguasai kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan mengirimnya Arca Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja Kertanegara. Dan terakhir di sini saya akan menjelaskan peninggalan kerajaan Singosari, yaitu yang pertama ada Raja Candi, yaitu peninggalan yang pertama ada Candi Singosari. Candi ini berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan terletak di lembah pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Berdasarkan pada kitab Negara Kertagama serta Prasasti Gajah Mada yang serta Prasasti Gajah Mada digunakan sebagai pendarmaan bagi raja terakhir Singosari. Pada tahun 1361 di halaman Kopek Candi dan kemudian candi ini sebagai tempat meninggalnya Anuspati pada tahun dengan meninggalnya Kertanegara pada tahun 1292. Dan candi yang kedua ada Candi Jago. Arsitektur Candi Jago mirip seperti teras punden berunda. Candi ini sangat unik karena di bagian atasnya hanya tersisa sebagian. Dan menurut cerita setempat, candi ini terkena sambaran petir. Relief-relief Kunjarakarna dan Pancatantra ada di dalam candi ini. Candi ini terbuat dari bahan batu andesit. Dan peninggalan yang ketiga ada Candi Semburawan. Candi Semburawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Candi ini berdekatan dengan Candi Singosari yang berjarak 6 km. Berdasarkan pemandangannya, candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang menamakan Candi Semburawan. Dan candi peninggalan yang keempat ada Candi Jawi. Candi ini terletak di pertengahan antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Pringgabukan. Banyak dikira candi ini sebagai tempat pemujaan atau peribadatan bagi umat Buddha. Namun sebenarnya candi ini merupakan tempat pendarmaan atau penyimpanan abu dari Raja Kertanegara. Sebagian abu tersebut juga disimpan di Candi Singosari. Dan kedua hubungannya candi ini dengan Candi Jago ada hubungannya karena merupakan sebagai tempat pendarmaan bagi Raja Kertanegara. Dan candi yang kelima, peninggalan yang kelima ada Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu warisan kerajaan Singosari. Dibangunkan dengan Candi Kidal ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar raja kedua kerajaan Singosari, yaitu Kertanegara, yang memerintah selama 20 tahun pada tahun 1222 sampai tahun 1227 Masehi. Kematian
Kertanegara dibunuh oleh Panji Tohjoyo yang sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singosari dan juga diyakini sebagai kutukan dari Empu Gandri. Dan peninggalan yang keenam ada Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri merupakan manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakangnya arca Manjusri yang bertarikh 1343. Candi ini disimpan di Candi Jago dan sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Dan candi yang peninggalan yang ketujuh ada Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan atas Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Prana Raja. Prasasti ini berbentuk lempengan-lempengan tembaga. Lempengan-lempengan tembaga yang bertarikh 1200 yang diterbitkan oleh Kertanegara atas perintah Raja Kertanegara. Dan peninggalan yang ke-8 ada Prasasti Singosari. Prasasti Singosari yang bertarikh 1351 ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan disimpan dalam Museum Gajah Mada dan ditulis dalam aksara Jawa. Prasasti ini dibangun untuk pembangunan sebuah caitea atau penyimpanan yang dilaksanakan oleh Pati Gajah Mada. Paruh pertama prasasti ini merupakan pentarikan tanggal yang sangat terperinci. Sedangkan paruh yang kedua merupakan maksud dari prasasti ini, yaitu sebagai pariwara pembangunan sebuah caitea. Dan prasasti yang ke-9 ada Prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arca Mahasabya, sebuah tempat yang bernama Wurare, sehingga prasasti ini dinamakan Prasasti Wurare. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan bertarikh 1211 Saka atau 21 November 1289. Di bagian bawahnya ada sedangkan di bagian bawahnya ada tulisan yang melingkar. Dan peninggalan yang terakhir ada Arca Dwirapala. Arca ini berbentuk seperti monster. Dengan ukuran yang sangat besar, menurut penjaga situs sejarah, Arca Dwirapala merupakan pertanda masuknya wilayah Kota Raja. Namun, tidak ditemukan di mana letak Kota Raja Singosari. Demikian dapat saya simpulkan bahwa sumber-sumber kerajaan Singosari yaitu ada dua. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton. Kitab Negara Kertagama berisi tentang raja-raja Majapahit yang memiliki hubungan erat dengan raja-raja Singosari. Dan sedangkan Kitab Pararaton menceritakan berisi raja-raja Singosari. Dan raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Singosari ada 5. Yang pertama Ken Arok pada tahun 1222 sampai tahun 1227. Dia memerintah selama 5 tahun. Dan Anuspati pada tahun 1227 sampai tahun 1248. Dia memerintah selama 21 tahun. Sedangkan raja yang ketiga ada Tohjoyo pada tahun 1248 yang memerintah selama 1 tahun. Dan raja yang keempat ada Raja Ranggawuni pada tahun 1248 sampai tahun 1268. Ia memerintah selama 20 tahun.
Dan raja yang terakhir ada Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai tahun 1292. Ia memerintah selama 24 tahun. Dan peninggalan Kerajaan Singosari yaitu ada 10. Yang pertama, Candi Singosari, 2. Candi Jago, ketiga, Candi Semberawan, keempat, Candi Jawi, kelima, Candi Kidal, keenam, Prasasti Manjusri, ketujuh, Prasasti Mula Malurung, ke-8, Prasasti Singosari, ke-9, Prasasti Purare, dan yang ke-10, Arca Dwirapala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.